belum menggunakan nama Semar, jelmaan Bathara Ismaya menggunakan nama Jangan Semara Sranta dan belum memiliki kunjung yang memiliki daya gaib dahsyat. Kisah asal-usul Kunjung Semar bisa kita temui dalam peristiwa muksanya Resi Manumanasa dan Resi Satrugem, dua leluhur Pandawa. Dikisahkan, saat sudah begitu mendambakan kesempurnaan, dua resi anak beranak ini begitu gentur menjalankan tapa brata hingga membuat kayangan terasa panas luar biasa. Tak tanggung-tanggung, saking tak nyamannya, Sang Hyang Podowenang terpaksa perlu untuk memeriksanya sendiri ke Marcapada. Terkagum-kagum Sang Hyang Podowenang mendapati dua resi yang ditemuinya begitu dahsyat menjalani tapa. Podowenang akhirnya tahu apa yang diharapkan mereka. Sang Hyang Podowenang kemudian memenuhi permohonan keduanya untuk moksa, sekaligus menjadi bagian dari golongan para dewa. Ketika Sang Hyang Podowenang bersiap menyusul lenyap dari Marcapada untuk kembali ke kayangan, mendadak Jangan Semara putranya muncul. Dia terburu-buru ingin ikut masuk melalui pintu gaib antar dimensi yang diciptakan Sang Hyang Podowenang. Tapi sang ayah mencegah dan memerintahkan untuk tetap di Marcapada. Menurutnya, tugas Jangan Semara akan dimulai. Dia diperintahkan untuk mengasuh Bambang Parasara yang kala itu masih berusia 2 tahun hingga sejumlah keturunannya kelak. Tugas itu akan menjadi lebih ringan ketika seorang titisan Bathara Wisnu lahir. Dia akan membantu Semar memberi petunjuk pada para kesatria yang akan terlibat perang suci bernama Bratayuda Jaya Binangun, sebuah perang besar yang akan mengerus angkara murka di muka bumi. Karena tugas yang diemban sedemikian panjang waktunya, Jangan Semara akan diberi kesaktian tambahan berupa pusaka. Pusaka yang akan diterima Semar dari ayahnya punya daya gaib yang luar biasa. Dengan pusaka itu, raga yang digunakan Jangan Semara selama di dunia tidak akan seperti raga lemah manusia umumnya. Pusaka tersebut berbentuk batu permata dan memiliki nama Mane Astagina. Daya gaib Mane Astagina akan menyebabkan raga Jangan Semara kehilangan 8 rasa sekaligus, yakni rasa kantuk, rasa sedih, rasa lelah, rasa panas, rasa dingin, rasa birahi, rasa sakit, dan rasa lapar. Pusaka itu akan diikat di kepala Semar agar terus bersamanya kemanapun juga. Maka demikianlah, Sang Hyang Podowenang kemudian meletakkan permata Mane Astagina di kepala Semar, lalu mengikatnya dengan rambut sehingga berbentuk kuncup. Sebelum pergi, Sang Hyang Podowenang mengatakan pada Jangan Semara bahwa kakaknya yakni Antaka juga telah mendapat tugas yang sama. Hanya saja dia bertugas mengasuh golongan raksasa. Kala itu, Antaka sedang menjadi penasihat Prabu Mityakarta yang berhasil merebut pusaka Manihara milik Arya Manungkara, senopati kerajaan Wirata. Pusaka Manihara berbentuk minyak dan daya gaibnya mampu merubah wujud musuh menjadi arca batu. Karena pusaka itu sedang berada di tangan yang salah, hendaknya Jangan Semara berbuat sesuatu atas masalah tersebut. Belakangan, Jangan Semara menggunakan penawar pusaka Manihara yang bernama minyak muksakala untuk mengembalikan korban-korban yang sudah menjadi arca ke wujud semula. Dalam lakon ini, sebenarnya ada beberapa kejadian penting. Selain terkait asal-usul Kunjung Semar, ada juga tentang asal-usul Bagong
yang diwujudkan oleh Sang Hyang Podowenang dari bayangan Janggan Semara. Sebagai kebalikannya, Kyai Togog memiliki anak angkat bernama Bilung Sarawita. Bilung tercipta dari nafsu Togog sendiri. Pada lakon ini pula, untuk pertama kalinya Janggan Semara menggunakan nama Semar ketika melibatkan diri dalam masalah Prabu Mityakarta melawan Prabu Mandrakusuma yang beraliansi dengan Prabu Basukiswara Raja Wirata. Demikianlah, selepas peristiwa tersebut, dengan keabadiannya, Semar mengasuh para leluhur Pandawa, bahkan keturunan berikutnya. Lepas dari lakon pewayangan di atas, secara unik ada sebuah keris kecil yang diberi nama Semar Kuncung. Dinamakan demikian karena bentuknya mirip semar lengkap dengan kuncungnya. Berbeda dengan kekuatan gaib kuncung Semar dalam lakon wayang yang menyebabkan delapan rasa hilang, keris Semar Kuncung dimitoskan punya kemampuan membuat lawan jenis menjadi tergila-gila. Dia menjadi semacam pengasian atau pelet. Ada pula yang menganggapnya sebagai media penglaris. Tentu hal ini berbeda dari filosofi maupun pesan moral di balik kunjung Semar pada lakon wayang, di mana manusia hendaknya mampu mengendalikan segala nafsu yang dimilikinya agar menjadi lebih bijaksana selama mengemban tugas dan menjalani hidup di dunia.